6 khususnya. Alhamdulillah kita berjumpa pertama kali di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Oke. Di tema 1 ini kita akan belajar IPA, materinya perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak adalah satu proses yang dijalani oleh semua makhluk hidup, tujuannya untuk menghasilkan keturunan. Supaya apa? Supaya makhluk hidup tersebut bisa lestari jenisnya. Anak-anak tahu ada beberapa hewan masa lalu yang kemudian tidak bisa lagi kita temui saat ini karena sudah mengalami kepunahan. Nah, untuk makhluk hidup yang saat ini sudah kita jumpai, masih sering kita jumpai saat ini, maka mereka dalam kondisi normal tidak banyak diburu dan habitatnya bisa terjaga, maka makhluk hidup ini baik hewan maupun tumbuhan mereka akan melakukan proses perkembangbiakan. Tujuannya untuk menghasilkan keturunan, menghasilkan anakan baru sehingga nanti sampai akhir zaman atau sampai beratus-ratus tahun yang akan datang, insya Allah mereka akan tetap terjaga kelestariannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan? Secara umum ada 2 jenis perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Oke, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak simak video berikut untuk memahami 2 jenis perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, sudah ditonton ya videonya tadi, sudah disimak dengan baik. Oke, Bu Uci ambil satu garis besar yang harus diingat anak-anak bahwa perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan adanya induk jantan dan induk betina. Ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini adalah tumbuhan tersebut memiliki bunga dan bunga tersebut bisa menghasilkan biji. Kenapa demikian? Karena tidak semua bunga atau tumbuhan yang berbunga bisa menghasilkan biji. Contoh, ada beberapa tumbuhan yang dia meskipun punya bunga tapi dia tidak punya biji. Kalian tahu tumbuhan apa itu? Bu Uci kasih satu contoh. Pada tanaman pisang, anak-anak bisa melihat ada bunga pisang. Tapi pernahkah melihat biji pisang? Oh, ada Bu, biji pisang. Di dalam, ketika saya makan buah pisang, menemukan biji di dalamnya. Tapi apakah biji tersebut bisa ditanam dan menghasilkan tumbuhan baru? Nah, kalau satu tanaman memiliki bunga,
menghasilkan biji, dan biji tersebut ketika ditanam menghasilkan tanaman baru, maka tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Induk jantan merupakan bagian dari tumbuhan. Kalau pada bunga, induk jantan diwakili oleh benang sari. Kita mengenalnya sebagai benang sari. Sementara induk betina pada bunga kita mengenalnya dengan putik. Jadi ketika serbuk sari sudah menyerbuki kepala putik, maka disitulah terjadi pembuahan yang kemudian bisa menghasilkan calon individu baru yang tersimpan di dalam biji. Sampai sini paham? Untuk kalian lebih paham, kalian bisa membaca buku pendamping kalian, buku Erlangga. Sudah diterima semua kan ya? Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan dan kegiatan yang bisa membantu kalian lebih memahami. Silakan baca materi yang ada di sini. Kemudian uji minta tugas pertama kalian adalah yang pertama, kerjakan halaman 5 buku Erlangga. Di situ ada gambar dan beberapa tabel. Silakan kalian tulis jawabannya saja di kertas folio. Itu tugas yang pertama. Dilanjutkan supaya kalian lebih paham, ada 4 jenis penyerbukan tadi. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Supaya kalian lebih paham, yuk dikerjakan. Halaman 6 yang nomor 2 saja. Silakan dikerjakan. Dan isinya saja itu yang ditulis di kertas folio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun dari rumah kita belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri Bu Uci, lewat WA boleh, telepon langsung juga boleh. Demikian dari Bu Uci, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.